Ayat yang ke-9, Kolose pasal 1 ayat 9. Kami juga karena alasan ini sejak pada hari kami mendengarnya tidak berhenti berdoa untuk kalian dan ingin supaya kalian diisi dengan pengetahuan akan kehendaknya dalam semua hikmat dan pengertian rohani, supaya kalian bisa berjalan layak kepada Tuhan dan mengenangkan dengan sepenuhnya dengan berbuah dalam semua kerjaan baik dan bertambah akan pengetahuan akan Tuhan, dikuatkan dengan segala kekuatan sesuai dengan kuasa-Nya yang mulia untuk segala kesabaran dan panjang sabar dengan sukacita. Ayat yang ke-12, dengan mengucap syukur kepada Bapa yang telah membuat kita layak untuk menjadi pengambil bagian dari warisan orang-orang kudus dalam cahaya, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putra sayangnya. Yang ke-14, yang di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Mari kita buka lagi dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih hari ini ada firman-Mu, ada nyanyian yang juga bisa kami nyanyikan. Jadi sedikit review saja di sini. Rasul Paulus menulis kepada orang Kolose, gereja yang ada di Kolose, dan dia untuk pembuka ini masih bagian dari pembukaannya. Dan di sini dia bilang bahwa dia sedang mendoakan mereka, dia syukur karena mereka setia dalam Yesus Kristus dan lain-lainnya. Tapi di sini juga kita dapat banyak ajaran. Seperti ayat ke-9 yang kemarin kita pelajari. Kami juga karena alasan ini, yaitu Rasul Paulus teman-temannya, yaitu kami, karena alasan ini sejak pada hari kami mendengarnya tidak berhenti berdoa untuk kalian dan ingin supaya kalian diisi dengan pengetahuan akan kehendaknya dalam semua hikmat dan pengertian rohani. Nah, itu sudah saya berkali-kali menekankan. Kita harus tahu tentang Tuhan. Kita harus tahu tentang kehendak Tuhan. Nah, bagaimana bisa tahu? Dari langit jatuh ada tulisan? Tidak seperti itu. Tapi sudah ada yang kita bisa bilang turun dari surga melalui nabi. Kita tahu melalui nabi, melalui inspirasi, melalui ilham, firman Tuhan sudah datang dan menjelaskan kehendaknya, menjelaskan kematian, kehidupan, kelahiran, dan akhir dunia. Dan semuanya dijelaskan di dalam Alkitab sehingga kita bisa yakin apa yang kita imani. Kita bisa yakin tentang semuanya karena kita bisa tahu kehendak Tuhan, apa yang Dia sudah lakukan, apa yang akan Dia lakukan, apa kewajibannya. Karena seharusnya karena di dalam manusia ada hati nurani, seharusnya semua orang menghadapi masalah atau pertanyaan, apa alasan manusia hidup, apa kewajiban untuk kehidupannya, dan apa yang terjadi setelah kematian. Nah, itu sebagian dari makhluk atau bagian kita yang rohani ada dari Tuhan pengetahuan akan hal rohani, bisa merasakannya. Dan dari situ kita harus tanya, apa yang Tuhan hendaki dari aku atau hendaki aku lakukan seperti itu. Nah, dari bagaimana bisa kita tahu? Dari firman Tuhan, itu sudah jelas. Nah, itu alasan kita diciptakan. Ayat yang ke-10, supaya kalian bisa berjalan layak kepada Tuhan dan mengenangkan dengan sepenuhnya dengan berbuah dalam semua kerjaan baik. Nah, bagaimana kita bisa berbuah dan mengenangkan Tuhan dengan sepenuhnya? Pikir, wah, itu tugas yang besar ya, nggak mengerti bagaimana melakukannya dan lain-lainnya. Nah, itu dari firman Tuhan kita bisa tahu apa yang Tuhan sukai, apa yang Dia benci dan lain-lainnya. Dan dari situ kita bisa tahu tentang cara berbuah dan mengenangkan
Dia dengan sepenuhnya. Itu doa Rasul Paulus untuk orang Kolose, dan seharusnya itu juga doa kita. Tadi kita nyanyikan semakin dekat di hatimu, mau semakin dekat dengan Tuhan, dan kita berharap itu doa kita masing-masing mau lebih dekat. Kalau orang mau lebih jauh dari Tuhan, itu dia harus diajari dulu dan baru dia paham. Pasti dia belum paham banyak hal kalau rasanya seperti itu. Jadi biasanya semua orang akan bilang mau makin dekat dengan Tuhan, tapi dari perlakuan belum pasti ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bagaimana bisa kita menjadi makin dekat dengan Tuhan? Itu sama, harus tahu kehendaknya. Itu kembali lagi ke firman Tuhan. Nah, itu alasan di sini selalu ditekankan firman Tuhan, setiap kata pun yang benar ya. Nah, itu alasan kita juga menerjemahkan, dan tanpa itu kita nggak ada pesan, nggak ada untuk disampaikan ke orang lain kalau nggak yakin. Karena saya tidak ada, mungkin bisa saja mau sampaikan pendapat saya sendiri, bisa saja mau, tapi saya nggak rasa bersemangat untuk sampaikan pendapat saya, sama sekali enggak. Karena saya pikir enggak penting, orang lain juga ada pendapat, saya ada pendapat, itu bisa kita tukar, bisa sharing saja. Nah, itu tapi tetap tidak menolong. Yang menolong firman Tuhan, karena kehendaknya yang penting, kehendaknya yang akan berikan kita pengertian tentang semua hal. Dasar juga tentang pendidikan biasa pun akan lebih kita pahami kalau diawali dengan firman Tuhan dan pendapat tentang dari dia, misalnya penciptaan dan lain-lain. Itu kalau mengawali ilmu pengetahuan, belajar ilmu pengetahuan. Kalau dulu sebelumnya kita sudah ada pendapat Tuhan, yaitu Tuhan sebagai sang pencipta menciptakan dalam 1 minggu, sama seperti dia katakan di Kejadian pasal 1. Kemudian waktu kita belajar ilmu pengetahuan, bisa dapat banyak hal, bisa lihat cara lihat cara ciptaan, membuktikan adanya Tuhan dan firman Tuhan dan lain-lain ya. Karena ciptaan menyatakan dan mengatakan kemuliaan dan adanya Tuhan. Nah, tentang kehendaknya, tentang berbuah. Nah, karena siapa yang orang Kristen yang setelah diselamatkan, setelah hidup bertahun-tahun, kemudian mati, kemudian berdiri di depan Tuhan kita, dan Tuhan kita berdiri di depan dia, dan dia tanya, oke, kamu dalam kehidupan lakukan apa saja? Kita jawab, lakukan apa saja? Nggak tahu. Setiap pagi main games, pulang kerja main games, kalau istirahat kerja main game. Nah, mungkin tidak semua kita main game seperti itu, tapi mungkin kita ada hal yang lain yang sia-sia juga ya. Dan masing-masing pasti ada yang harus kita sesuaikan. Nah, tapi kasihan kalau berdiri di depan Dia yang sudah memberikan nyawanya, memberikan kehidupan, memberikan semuanya, dan bukan mudah memberikannya saja, menderita demi kita, dan kita nggak melakukan apapun untuk Dia. Yang sebenarnya gampang kita melayani Dia, penderitaan kita tidak akan mencapai yang Dia derita. Ayat yang ke-12, 11. Dikuatkan dengan segala kekuatan, dengan sesuai dengan kuasa-Nya yang mulia,
untuk segala kesabaran dan panjang sabar dengan sukacita. Kemarin sudah belajar tentang ini ya. Kita perlu dikuatkan supaya kuat dalam ajaran pertama-tama. Nah, tidak salah kita berdoa untuk kekuatan tubuh juga dan sering terasa ya. Tapi di sini panjang sabar, kesabaran, berdoa supaya kita bisa lebih sabar. Pikir, oh Tuhan, hilangkan masalah saja, enggak mau, harus sabar. Nah, begitu ya. Dari kekuatan Dia untuk banyak hal ya. Jangan hanya pikir, itu kuasa yang mulia supaya dapat harta. Banyak orang artikan seperti itu. Tapi itu pendapat yang salah. Rasul Paulus sudah bilang mereka yang akan hidup kata saya sesuai dengan kehendak Tuhan akan menderita persekusi seperti itu. Yang ke-12, ini ayat khusus untuk hari ini ya. Seperti saya bilang ini satu kalimat dengan mulai di ayat yang ke-9. Nah, di sini dengan mengucap syukur kepada Bapa yang telah membuat kita layak untuk menjadi pengambil bagian dari warisan orang-orang kudus dalam cahaya. Nah, banyak yang kaya yang dimasukkan ke dalam ayat ini. Ya, banyak yang dijelaskan. Dengan mengucap syukur, kita bisa kembali lagi menjelaskan tentang pentingnya mengucap syukur, tapi itu sudah dari kemarin, jadi sudah mungkin kita tunggu sedikit dulu. Laporkan kalau ada, kalau demam, laporkan. Oke. Seperti itu bukan seperti oknum sedikit, seperti itu ditulis dari satu tempat mereka mau menjadi iklan seawal. Ya. Oke. Dengan mengucap syukur ya, kita harus mengucap syukur kepada Bapa dan tapi di sini kita akan lihat bagian ini yang telah membuat kita layak untuk menjadi pengambil bagian dari warisan orang-orang kudus dalam cahaya. Nah, itu kita lihat sedikit di sini ya. Yang telah membuat kita layak. Nah, itu sudah banyak yang dikatakan di situ saja. Nah, supaya kita bisa bayangkannya, pikir lagi sedikit tentang surga. Nah, pertama-tama mungkin kita pikir tentang surga itu tempat Tuhan. Nah, itu terutama, tempat Tuhan. Jadi berarti di sana, ada yang dikatakan doa Bapa kita, doa Bapa kami, bukan doa Bapa kami, tapi di situ dikatakan itu sebenarnya pola berdoa ya. Nah, di situ dikatakan seperti jadilah kehendakmu di bumi sama seperti kata saya kehendakmu dilakukan di sorga. Nah, kita tahu tentang sorga itu tempat Tuhan. Nah, Tuhan berhak menjadi raja di dunia karena Dia sang pencipta. Tapi sekarang di mana-mana kehendak Tuhan tidak dilakukan. Banyak dosa, banyak pelanggaran dan lain-lainnya ya. Nah, jadi Dia berhak di sini, tapi di sana sekarang tidak ada masalah. Di surga pun ini bukan tahun 2020. Di surga nggak ada waktu seperti itu. Di surga nggak sedang mengalami kepanasan. Kedinginan pun nggak ada di sana. Dosa nggak ada di sana. Nah, tempat Tuhan kita tahu tentang Tuhan, Dia suci. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke surga. Kalau masuk, orang pikir, sedikit pun dimaafkan. Nah, kemudian rusak semuanya. Kalau Tuhan membiarkan sedikit pun, sedikit lagi. Nah, rusak. Itu kita tahu. Di surga, dosa nggak boleh masuk. Pedosa tidak boleh masuk. Hal yang buruk tidak bisa masuk. Penyakit tidak boleh
masuk ke surga. Nah, kita kalau surga begitu hebat, begitu suci dan bagus, bagaimana dengan kita? Itu alasan kita menjelaskan tentang keselamatan. Kita harus ditolong, harus disucikan. Nah, karena layak menjadi pengambil bagian warisan. Nah, itu tentang surga. Warisan itu dari keluarga. Di sini juga ayat yang sebelumnya kita menjelaskan tentang keluarga, menjadi bagian dari keluarga Tuhan dan kemudian menjadi pengambil bagian dari warisan. Nah, bagaimana kita bisa mewarisi surga, ambil bagian di surga, tempat yang mulia itu? Nah, kita tidak layak karena kita jauh berbeda dengan Tuhan. Tidak ada yang baik dari kita, tidak ada yang buruk dari Tuhan. Di surga itu kota, itu bisa bilang juga, itu kota yang dibuat dari emas dan indah sekali. Di dunia, walaupun banyak yang indah dari ciptaan Tuhan, banyak yang kita lihat buruk juga, banyak penderitaan dan lain-lainnya karena dosa, akibat dosa. Begitu. Nah, jadi bagaimana bisa menjadi layak? Itu seperti yang di sini, yang telah membuat kita layak. Nah, itu karena Dia sudah menanggung akibat dosa kita. Dia sudah menderita demi kita. Bisa bilang juga, di tempat saya, di bagian yang seharusnya saya terima murka Tuhan. Karena satu dosa pun, tapi kita masing-masing banyak dosa. Nah, seharusnya murka Tuhan menimpa kita dan menghancurkan kita dan memasukkan kita ke neraka selama-lamanya. Seharusnya seperti itu. Tapi sekarang yang sudah diselamatkan, kita sudah layak masuk dan duduk, bisa jalan kaki di jalan dibuat dari emas. Bisa berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta, bisa setelah kematian bisa masuk, seperti saya bilang, jalan kaki di jalan emas itu, bisa datang langsung di hadirat Tuhan. Yang telah membuat kita layak untuk menjadi pengambil warisan. Bukan hanya diselamatkan, bukan hanya ditebus, bukan hanya menjadi seperti yang kemarin, menjadi anggota keluarga Tuhan, tapi juga sekaligus menjadi pengambil bagian dalam warisan. Nah, karena kita dalam keluarga Tuhan, kita juga bisa disebut di beberapa ayat, disebut saudara Yesus, karena sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Nah, itu kita pikir dengan mungkin secara tidak terlalu dalam, pikir iya begitu ajaran dari Alkitab. Tapi kalau pikir secara dalam, itu berkat yang sangat besar. Karena itu yang bagian menjadi layak, itu yang sangat besar. Karena diberikan bagian dari warisan Tuhan. Kita pikir, wah, berarti apa itu? Arti rohani, dapat rumah dan gini. Nah, tapi kalau kita pikir secara langsung, masuk ke surga, berdiri di depan Tuhan, nah, pikir tentang Tuhan lagi. Saya bilang dia orang yang suci, dia Tuhan yang suci, dan tidak bisa satu dosa pun masuk ke surga. Nah, pikir tentang Musa, dia disebut teman Tuhan. Dia orang yang sangat setia kepada Tuhan. Ya, kita pun, saya akan bilang, nggak ada kita yang seperti Musa, ya, nggak sebaik Musa. Nah, dia teman Tuhan. Nah, dia satu kali minta untuk melihat Tuhan. Dia mau melihat Tuhan. Dan Tuhan bilang, tidak bisa melihat aku dan hidup. Nah, mengapa seperti itu? Karena Musa pun manusia yang berdosa. Kalau dia melihat Tuhan, langsung akan hancurkan dia, akan dibunuh oleh kemuliaan Tuhan. Nah, dia begitu mulia. Jadi bagaimana kita? Nah, itu di dunia. Kalau Tuhan datang ke sini dan kita lihat dia,
selain di dalam Yesus Kristus, karena itu waktu dia menjelma, tapi di dalam semua kemuliaannya langsung membakar, menghancurkan manusia karena berbeda sekali, karena manusia yang berdosa. Nah, kalau begitu pun di dunia, apalagi kalau manusia setelah kematian dan setelah sudah siap dihukum dan dihakimi, berdiri di depan Tuhan, dan pada saat itu pun bagaimana itu bisa berbeda? Pikir, wah, pada saat itu pun setelah kematian masuk saja ke surga. Tapi itu menghilangkan banyak pikiran. Dosa semuanya harus ditanggung, harus diselesaikan masalah. Itu alasan satu-satunya jawaban untuk keselamatan. Bukanlah perbuatan baik, bukan yang kita bisa melayakkan diri, tapi hanya pengorbanan Yesus Kristus yang disalib demi kita, dan yang bisa menggantikan kita, yang bisa memberikan kita kesucian, yang bisa membuat kita layak masuk ke hadapan Tuhan. Jadi orang yang pikir, wah, makan yang sebaik mungkin nanti pasti diterima ke surga, jangan pikir seperti itu. Kalau Tuhan pun datang ke dunia ini dan kamu lihat dia, akan dihancurkan karena kemuliaan Tuhan. Dia begitu suci dan dia begitu membenci dosa. Jadi semua yang tersembunyi di dalam hati yang kecil pun Tuhan mengetahuinya. Jadi nggak ada yang tersembunyi dari mata dia. Dia mengetahui semuanya, dan itu berkat yang dia berikan saja, bukan terhubungan dengan kita banyak berbuat, banyak menjadi baik, nanti menjadi layak. Di sini dikatakan syukur kepada Bapa yang telah membuat kita layak. Itu Bapa, Tuhan sendiri yang membuat kita layak menjadi pengambil bagian. Tanpa itu nggak ada kelayakan. Itu jelas ya. Pengambil bagian dari warisan orang-orang kudus di dalam cahaya. Nah, itu pun menjadi pengambil bagian dari orang kudus. Nah, kita pikir lagi tentang itu. Orang kudus berbicara tentang surga dan kekudusan surga, kesucian Tuhan, dan lain-lainnya. Bagaimana kita menjadi pengambil warisan dari yang disebut orang kudus? Nah, kembali lagi, membuat layak, yang telah membuat kita layak hanya Tuhan. Karena penggantian, pengorbanan bisa membuat kita menjadi layak. Nah, itu alasan kita bisa bernyanyi tentang kedamaian. Karena kita bisa yakin kalau kita sudah datang kepada saat kita berseru, seperti Roma pasal 10 ayat yang ke-13 menjelaskan, kita berseru kepada Dia, pada Yesus Kristus, untuk diselamatkan. Pada saat itu pun kita diangkat menjadi anak Tuhan dan dibuat layak oleh Dia untuk menjadi pengambil bagian dari warisan orang-orang kudus dalam cahaya. Nah, itu berkat yang besar sekali. Di dunia ini nggak ada yang mewah seperti itu. Istana presiden atau istana raja pun nggak menjadi sedikit pun sama seperti berkat yang ini. Pengambil bagian dari warisan orang-orang kudus dalam cahaya. Kalau kita masing-masing, siapapun kita, sudah berseru kepada Yesus, sudah diselamatkan maksudnya. Kita bukan hanya diselamatkan, kita juga menjadi pengambil bagian dalam warisan orang-orang kudus dalam terang. Nah, itu bagian dari alasan kita bisa damai dengan dalam kematian, dalam kehidupan. Tidak harus, walaupun mungkin takut menderita, kita tidak harus takut kematian.
Karena Yesus sudah mati, Dia sudah ada kunci kematian. Dia sudah bisa melepaskan jiwa kita dari kematian, yaitu kematian kedua, kematian dalam neraka. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur pada siang ini, pada hari ini, bahwa kami yang tidak layak sudah dilayakkan menjadi pengambil bagian dari warisan